Siap Pak Hamadi. Siap, Pak. Baik, kita mulai kawan-kawan yang kami hormati, rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI, juga yang kami kehormati calon anggota LPSK atas nama Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Ahmadi Esa MAP. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya jualah kita pada hari ini dapat melanjutkan uji kelayakan anggota LPSK periode tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmadi dalam hal ini sebagai calon anggota LPSK periode 2024-2029 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum uji kelayakan, kami perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama, alokasi waktu uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota LPSK paling lama 60 menit, termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. 2, pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon anggota LPSK paling lama 5 menit, yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Dan ketiga, setelah selesai pelaksanaan uji kelayakan, calon anggota LPSK menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3. Demikian pengantar kami, dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ahmadi untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Waktunya paling lama 10 menit. Silakan Pak Ahmadi. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu, anggota Dewan yang kami hormati pula. Pada kesempatan yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok makalah yang kami susun pada teks tulis dengan tema besar koordinasi LPSK dengan aparat penegak hukum, instansi terkait lainnya dalam upaya pemenuhan hak-hak saksi korban kejahatan atau korban tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebagai pembuka kami sampaikan bahwa perlindungan saksi dan korban itu memiliki peran yang amat penting dalam proses peradilan pidana. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan. LPSK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan atau bantuan kepada saksi dan korban. Namun juga tantangan pemberian perlindungan saksi dan korban semakin kompleks, terlebih pada era kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dalam hal tersebut, maka LPSK harus dituntut mampu mewujudkan jaminan dan kualitas perlindungan, memberikan rasa aman, pemenuhan hak kepada saksi korban pada setiap proses peradilan pidana. Lalu bagaimana implementasi atau koordinasi dalam pemenuhan hak saksi dan korban kejahatan atau korban tindak pidana? Bahwa kita semua tahu, mengerti, undang-undang mengatur secara tegas hak-hak saksi korban dalam tindak pidana. Hak saksi korban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban antara lain pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 7A, pasal 10, pasal 10A. Itu diatur secara tegas bagaimana hak-hak tersebut. Pasal 5 ini banyak sekali berhubungan terkait dengan keamanan pribadi, keluarga, hak-hak terkait dengan ancaman, hak-hak pendampingan, dan sebagainya. Hak dirasakan identitasnya, kemudian juga pasal 6 itu hak terkait bantuan medis, psikologis, psikososial. Kompensasi juga diatur haknya, dan pelindungan hukum bagi saksi pelaku, bagi saksi pelapor pelaku yang menjadi perlindungan SPK itu juga diatur. Dan pasal 10 terkait dengan penanganan secara khusus, bagaimana hak-hak penanganan untuk memberikan penanganan khusus pada JC, ini juga menjadi perhatian yang penting untuk dilakukan upaya-upaya koordinasi secara intens oleh LPSK dengan penegak hukum ataupun instansi terkait lainnya. Intinya LPSK harus bisa menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana itu.
dalam rangka proses peradilan pidana. Upaya koordinasi dan kolaborasi menjadi sangat penting. Tidak hanya koordinasi saja, tapi kolaborasi pemenuhan hak perlindungan juga sangat penting. Mengapa? Koordinasi sudah dilakukan, tapi juga efektivitas dan efisiensi menjadi penting sehingga kolaborasi penting. Banyak program-program perlindungan atau khususnya bantuan medis psikologi sosial yang bisa kita kerjasamakan antara LPSK dengan lembaga instansi terkait yang juga mempunyai kewenangan. Bahkan dalam perlindungan pendampingan terhadap korban, kasus-kasus tertentu bisa kita kerjasamakan. Sepanjang itu kasus-kasus masih soft, tidak begitu ancaman yang kuat, kecuali ancaman yang sangat serius, maka LPSK harus hadir. Tetapi kalau ancamannya soft, landai, atau bahkan tidak ada, kasus-kasus kekerasan seksual atau kasus-kasus TPPO yang sudah kalem, quiet, maka bisa saja kita kerjasamakan, apakah itu dengan LBH setempat yang menanganinya, atau termasuk juga dengan pemerintah daerah dalam kasus TPKS, sehingga bantuan medis psikologis akan lebih cepat. Kualitas hubungan dan komunikasi harus ditingkatkan, karena kalau tidak akan dapat berdampak bagaimana percepatan layanan perlindungan saksi dan korban itu, termasuk hubungan kepada berbagai instansi harus terus dikembangkan. Metode atau model komunikasi juga bisa formal, tapi juga yang lebih penting tidak hanya cukup formal MOU PKS, tapi justru pendekatan pola-pola hubungan informal itu menjadi sebuah agenda yang penting dilakukan, meskipun hanya beberapa jam atau beberapa menit saja itu penting. Hal lain yang perlu dilakukan dalam konteks mendukung koordinasi dan kolaborasi. Untuk LPSK ini perlu standarisasi bentuk-bentuk perlindungan. Artinya bahwa dengan adanya standar bentuk-bentuk perlindungan, apakah itu perlindungan fisik, perlindungan hak prosedural, pendampingan, pemberian bantuan saksi, standar-standar tadi harus dicapai, apa output dan outcome-nya seperti apa, sehingga dan upaya termasuk koordinasinya seperti apa, itu akan memudahkan. Intinya LPSK harus meningkatkan kualitas perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban, dan upaya-upaya tindakan proaktif juga harus dilakukan, pemenuhan perlindungan fisik, PHP, perlindungan hukum, penanganan perkara secara khusus terhadap JC, termasuk sinergi bantuan pemulihan terhadap korban yang amat banyak, itu menjadi penting. Pemulihan korban itu ada peran lembaga-lembaga lain, artinya LPSK tidak harus LPSK sendiri, tapi bisa pemberdayaan atau kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain berwenang untuk melakukan pemulihan baik aspek medis, psikologis maupun psikososial. Medis untuk memulihkan kondisi fisik korban, psikologis untuk memulihkan psikis korban, dan psikososial merupakan langkah intervensi psikologis dan sosial terhadap korban. Dan kami sampaikan pula bahwa LPSK juga sekarang ini punya tempat bangunan baru yang mudah-mudahan bisa difungsikan, pusat perlindungan pemulihan pelatihan P4 LPSK yang dibangun di Bajong. Terima kasih kepada Bapak Ibu di DPR RI, Komisi 3 DPR RI yang telah menyetujui hal tersebut. Intinya LPSK harus fokus terhadap bentuk-bentuk dan langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, dan marwah perlindungan saksi dan korban harus kita jaga. Siapa yang menjaga? Kita semua, apalagi kami-kami yang ada di LPSK. Setiap pemberian perlindungan memiliki makna dan momentum progresif untuk mendukung proses peradilan pidana yang mengedepankan penghormatan hak-hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengarkan paparan dari Pak Ahmadi terkait dengan pokok-pokok makalah yang beliau sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan fraksi PDIP untuk melakukan pendalaman. Silakan siapa? 5 menit
bergantian nggak apa-apa nanti. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan juga anggota Komisi 3. Yang saya hormati Pak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmadi Esa MAP. Sekarang Wakil Ketua LPSK. Siapa Pak? Saya kira kita nggak perlu nanya banyak kan dia udah Wakil Ketua LPSK. Saya nggak nanya, saya usul aja Ketua. Ini kan ada 3 nih Wakil Ketua LPSK. Kita pilih 3 ini, dari 3 ini 2 lah, biar ada kesinambungan LPSK. Karena kalau kita ngomong soal makalah, ini Bapak bikin sendiri apa dibikinin Pak? Bikin sendiri ya makalahnya? Kita dapat di sini Pak. Kita Oh ya Pak, dibikin sendiri. Ya, Pak. Kan udah pengalaman dan juga tinggal kita aja menilai nanti apakah dalam perjalanan memimpin LPSK Pak Ahmadi ini kita pandang cukup mampu ataukah tidak gitu. Nah, agar tadi seperti yang saya sampaikan ada kesinambungan, saya usul Pak Ketua Rapat dan juga teman-teman di Komisi 3, ini ada 3 calonnya saya sendiri, saya pribadi, Johan Budi SP, nomor anggota A219, mengusulkan 2 dari 3 wakil ketua LPSK ini kita pilih kembali, 1 perempuan, 1 laki. Gitu. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya setuju nih usulan Pak JB. Nanti kita bawa rapat pimpinan dan rapat intern. Masih ada waktu untuk fraksi PDIP. Silakan siapa lagi? Ada tambahan pertanyaan? Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Ahmadi yang calon yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan di LPSK mungkin bisa melihat apa kelemahan dan apa kelebihan yang sekarang ada. Dengan kesempatan sekarang ikut lagi, kira-kira apa yang akan dilaksanakan atau program apa yang akan dikembangkan sehingga kedudukan SPLK akan lebih baik lagi dari saat ini. Kita tahu ada beberapa hal yang setelah adanya undang-undang terorisme, masalah kompensasi. Itu kan di undang-undang berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Nah, yang terjadi sebelum itu, apa pemberian kompensasi yang diberikan? Kemudian kalau ada kompensasi yang diharuskan oleh para pelaku, ternyata kurang. Kemudian kebiasaan apa yang akan dilaksanakan? Walaupun sekarang ada dengan cara misalnya diberikan barang-barang yang dilelang dan sebagainya. Nah, sekarang program apa yang mungkin akan lebih baik lagi, termasuk bagaimana mengembangkan LPSK di daerah. Yang sekarang baru cuma 2 atau 3 tempat, padahal dari laporan-laporan yang didapat mengenai masalah penyiksaan saja terhadap anak-anak dan perempuan misalnya udah puluhan ribu, tapi tidak semuanya bisa ditangani oleh LPSK. Bagaimana sekarang program yang akan diberikan kelanjutannya untuk bisa lebih diketahui, karena banyak juga yang belum mengenal SPLK itu apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Taufik Basari. Ada yang sampaikan? Oke. Saya dikit saja, mungkin ada rekan lagi yang akan menambahkan. Oke, baik Pak Brigjen Pol Ahmadi, Purnawirawan ya. Bapak kan punya latar belakang sebagai kepolisian. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, ya misalnya lembaga perlindungan saksinya di Amerika Serikat, ya, US Marshal di situ, itu kan prestis sekali, ya. Ketika memang ada kebutuhan untuk melakukan perlindungan saksi, maka langsung dibuatkan witness protection programnya,
dan semua nggak ada yang berani tuh, ya. Segala hal dilakukan, baik itu bahkan penggantian identitas lah apa macam-macam yang gunanya untuk mendukung penegakan hukum dalam rangka juga memberikan perlindungan terhadap saksi. Nah, sebagai komisioner yang sekarang menjabat, apa yang kira-kira harus kita bangun di LPSK Indonesia ini supaya punya prestis yang sama, ya. Baik itu dari segi anggaran, baik itu dari segi komunikasi koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya dengan pihak kepolisian, ya, supaya benar-benar berdaya seperti paling tidak di negara lain tersebut, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika LPSK ini bekerja, ya, tentu punya keterbatasan juga dan harus juga bermitra dengan pihak kepolisian. Nah, selama ini apa yang menjadi kendala? Apakah sudah berjalan dengan baik ataukah LPSK masih dipandang sebelah mata oleh pihak kepolisian sehingga dukungannya kurang penuh? Nah, apa yang harus kita lakukan ya untuk membuat adanya dukungan penuh tersebut sehingga optimal kerja-kerja dari LPSK ini karena mendapatkan dukungan penuh dari aparat penegak hukum. Itu saja barangkali. Kalau Pak Jeki mungkin ada tambahan, silakan. Saya kembali kepada pimpinan. Terima kasih pimpinan serta rekan-rekan anggota Komisi 3 dan Saudara Ahmadi, Brigjen Pol Purnawirawan selaku komisioner yang sebelumnya. Siap. Yang ingin saya tanyakan sedikit saja Pak Ahmadi. Kita melihat sering terjadi keterlambatan dalam penanganan masalah kesehatan anggota atau korban yang menjadi korban dalam LPSK ini. Contohnya mereka sudah mengantongi misalnya SKKP HAM, pelanggaran berat dan sebagainya. Kemudian itu mesti melalui proses lagi namanya verifikasi. Verifikasi ini lamban jalannya, sehingga kadang-kadang pelayanan kesehatan ini terlambat sampai kepada korban. Kira-kira terobosan apa yang dibuat oleh Pak Ahmadi bila mana duduk kembali atau bisa memimpin di LPSK ini? Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Golkar, ada yang ditanyakan? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmadi. Ada 2 pertanyaan Pak yang ingin saya minta Bapak untuk mengkolaborasikan ya. Sebetulnya ini hanya berupa statement saja sih Pak. Kita tentu tidak lupa dengan kasus kontroversi beberapa tahun belakang itu berkaitan dengan kasus Sambo. Saya ingin sedikit mengulas hal ini karena ini berkaitan juga nanti untuk masa depan LPSK ke depannya. Ada 2 hal yang kontroversi di media. Yang pertama yaitu terkait perlindungan terhadap istri Pak Sambo dan juga soal amplop atau dugaan ya. Ini baru dugaan yang diterima oleh salah satu komisioner. Atas 2 hal kontroversial tersebut, ya tentu sebagai pimpinan LPSK, apa yang bisa diambil pelajaran penting bagi sebuah institusi besar seperti LPSK ini, maupun dari sisi penegakan SOP ataupun dari etika yang lembaga Bapak sekarang ada di LPSK ini dan insya Allah mudah-mudahan ke depan juga Bapak akan tetap berada di sana. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pimpinan LPSK, tentu saudara calon mempunyai pengalaman yang lebih dibandingkan dengan para calon lainnya. Yang sekarang ini dalam soal perlindungan, pelayanan dan kemajuan HAM bagi seorang saksi dan korban dalam sebuah kasus. Muara dari perlindungan HAM di saksi dan korban itu adalah peraturan yang melindungi mereka. Nah, menurut saudara calon, bagaimana perkembangan rancangan peraturan pemerintah soal justice kolaborator ini? Agar para saksi pelaku tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga penghargaan. Nah,
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKS. Terima kasih Ketua. Kepada saudara calon sebagai incumbent dalam seleksi ini, tentu punya pengalaman selama beberapa tahun di LPSK. Sejumlah anggota tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya ingin bertanya secara kinerja, artinya saudara calon bisa menjawab secara jujur. Kalau dikasih scores, ya, antara 1 sampai 10 misalnya, berapa nilai yang harus saudara calon berikan kepada LPSK periode di mana saudara hari ini masih aktif di dalamnya? Ya, dari 1 sampai 10. Ya, apakah 3, 4, ya, atau 5? Yang kedua, tadi saudara sampaikan bahwa LPSK itu diharapkan mewujudkan satu kepastian jaminan terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Dan tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, LPSK ini sepertinya kurang populer dibandingkan dengan sejumlah organ-organ negara penunjang lainnya. Nah, karena itu tentu ini tantangan bagi LPSK ke depan, bukan arti bahwa LPSK itu harus menjadi organisasi populer, ya. Tapi bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan akses, ya, mendapatkan akses terkait upaya-upaya untuk membantu, ya, aparat penegak hukum, sehingga kemudian kasus-kasus yang terjadi itu bisa diungkapkan secara cepat. Nah, oleh karena itu saya menilai bahwa LPSK memang belum mampu melakukan ini, sehingga LPSK barangkali masih terbatas, ya, dalam konteks diakses oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pinggiran atau di pedalaman. Nah, karena itu hari ini kita menyaksikan banyak kejahatan yang terjadi. Dan yang terakhir saya juga menilai bahwa konflik pertanahan itu sering sekali menimbulkan korban dan paling tinggi, ya, di sejumlah provinsi di Indonesia. Tapi sayang sekali kita tidak pernah mendengar bagaimana LPSK bisa mendampingi, ya, korban atau saksi dalam konflik pertanahan tersebut. Dan tentu saja konflik pertanahan ini, ya, sering sekali melibatkan dalam tanda kutip mafia besar, ya, pertanahan yang mereka kadang tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Nah, saya menilai bahwa konflik pertanahan itu tidak bisa disepelekan, ya, bukan hanya hak masyarakat yang direnggut, tapi juga korban jiwa dan harta lainnya. Barangkali demikian. Pada saudara calon kami ucapkan selamat karena sudah masuk lolos ke DPR. Tinggal nanti bagaimana, apakah usulan Pak Johan Budi bisa kita terima atau tidak, ya kan? Apa mau kita ambil 1, 2, 3 atau tidak sama sekali. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, terima kasih. Salam. Saya rasa cukup pertanyaan kawan-kawan. Pak Ahmadi silakan untuk menyampaikan penjelasan apa yang diminta oleh kawan-kawan. Siap. Bapak, Ibu yang kami hormati, mohon izin kami akan menyampaikan pandangan ataupun jawaban atas pertanyaan dari Bapak, Ibu sekalian. Yang pertama, terkait mungkin dari belakang supaya mudah, Pak. Tapi tadi dari Pak Nasir Jamil, terima kasih Pak Nasir Jamil, bahwa LPSK masih belum populer, betul Pak. Tetapi paling tidak tingkat kepopuleran LPSK ketika kami masuk dan saat ini jauh meningkat, lebih baik daripada yang dulu. Itu juga survei dan
meskipun skor surveinya masih belum sebaik atau setinggi dengan lembaga-lembaga lain, tapi dirasakan bahwa publik sudah mulai banyak mengenal LPSK. Dari apa? Dari berbagai kasus-kasus yang diungkap LPSK, kehadiran LPSK, terutama terhadap kasus-kasus yang menonjol perhatian publik, langkah proaktif LPSK, termasuk sosialisasi dan langkahnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi beliau menanyakan skor. Skor berapa? LPSK itu selama 5 tahun ini banyak hal yang kita lakukan. Tetapi juga banyak hal yang masih harus kita benahi dan tingkatkan. Kalau dibuat skor, saya menilai 8, Pak. Saya menilai 8. Tetapi skor 8 itu justru juga menjadi pemicu bagaimana mau mempertahankan 8 dan atau meningkatkan dari angka 8 itu. Karena dengan begitu maka kinerja LPSK akan terus terbaik dan LPSK harus tangguh, LPSK harus kuat, LPSK harus dipercaya, LPSK harus semakin eksis. Kasus-kasus konflik pertanahan, betul bahwa LPSK juga banyak menerima permohonan kasus-kasus konflik terkait dengan pertanahan. Ada masalah di sini. Terutama dalam konteks batasan tindak pidana tertentu. Kalau memang tidak termasuk dalam ancaman tindak pidana tertentu, sebenarnya semua perkara itu masuk sebenarnya. Karena dalam lingkup di dalamnya adalah tindak pidana lain yang terdapat ancaman keselamatan jiwa. Sepanjang memenuhi unsur itu, maka LPSK bisa masuk. Dan LPSK bisa memberikan bantuan ataupun perlindungan. Kami berterima kasih motivasi Bapak. Mudah-mudahan ke depan permasalahan pertanahan LPSK juga semakin eksis dan tentu kembali kita juga kami LPSK perlu juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan masalah pertanahan ini. Maksud kami konflik pertanahan ini. Kemudian dari Bapak Jeko Uli menyampaikan keterlambatan pelayanan kesehatan terkait dengan korban PHP. SOP memang ada Bapak, SOP betul ada. Kami juga harus melakukan upaya-upaya asesmen secara fix seperti apa. Keterangan medis tentu tergantung kepada pemberian medis, bantuan medis tergantung kepada hasil keterangan dari dokter. Oke, dokter sudah, tapi juga memang bisa terjadi kelambatan, itu bisa terjadi. Tapi yang paling penting di sini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Masing-masing korban itu ada perwakilan-perwakilan. Nah, melalui perwakilan-perwakilan itulah kita bisa membangun koordinasi terus-menerus sehingga akan mudah. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kami menerima mungkin dari perwakilan koordinasi mana begitu, WA, menginformasikan secara formal itu juga akan cepat. Dan tentu ke depan juga bantuan medis ini perlu kita sinergikan dengan pihak terkait. Selama ini sudah, tapi harus kita tingkatkan. Mengapa? Banyak peran-peran lembaga lain yang bisa memberikan bantuan medis itu. Memang LPSK bisa, tetapi juga hak-hak korban ini menjadi penting dan kerjasama bantuan medis, psikologis, psikososial terhadap korban itu akan semakin mudah dan mudah dijangkau, cepat diberikan apabila itu kita kerjasama dengan instansi terkait, terutama aspek layanannya. Kemudian terkait dengan dari Bapak Nurdin ya, dari Bapak Nurdin. Pertama terkait dengan kompensasi, mohon izin. Kompensasi itu
LPSK selama ini telah hadir memberikan kompensasi korban terorisme maupun korban terorisme yang masa lalu maupun saat ini. Saat ini adalah setelah pasca Undang-Undang 5 2018, masa lalu adalah sebelum Undang-Undang 5 2018. Paling tidak LPSK atau negara sudah hadir melalui LPSK. LPSK juga berkoordinasi sangat intens dengan BNPT untuk mengidentifikasi korban masa lalu yang begitu banyak. Tidak mudah, bahkan korban bisa di dalam maupun di luar negeri. Lalu bagaimana dengan hak yang belum bisa diberikan karena ada batasan waktu yang Bapak sampaikan. Dalam perkembangan saat ini memang ada GR, ya kita menunggu saja putusan GR. Kalau putusan GR-nya diberikan, ya LPSK siap melayani, mengidentifikasi kembali dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Itu saya pikir kuncinya. Karena memang hak saksi korban sangat melekat dan itu adalah tidak boleh dikurangi seapapun hak korban itu. Dari Pak Johan Budi, terima kasih Bapak. Mungkin tidak ada yang perlu kami jawab, tapi kami terima kasih dukungan Bapak Johan Budi. Soal kemampuan, ya kita harus terus melakukan upaya-upaya Pak. Kemudian dari Bapak Taufik Basari, mohon izin, belum saya jawab tadi. US Marshal, betul Pak. US Marshal, kami juga sempat melakukan kunjungan ke US Marshal. Apa layanan-layanan yang diberikan. Dan mereka juga membuka untuk koordinasi, membuka untuk penguatan kemampuan kapasitas. Ya, itu juga dibuka sama mereka, US Marshal. Ke depan itu akan kita tindakan apakah kita bisa memanggil ke sini dan sebagainya atau secara teknis itu bisa dilakukan. Tapi intinya saya tergelitik apa yang Bapak sampaikan. Bahwa kalau saya ringkas arahan Bapak tadi atau masukan dari Bapak adalah LPSK harus kuat. LPSK harus tangguh. LPSK harus profesional. LPSK harus dipercaya. Apa kuat, tangguh, dan percaya? Ya, dari aspek tentu SDM-nya, dari aspek layanannya, baik itu pemberian pelindungannya, fisik, hak prosedural, pendampingan hukum, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, bantuan medis, psikologis, dan sebagainya. Itu yang memang harus kuat. Memang ada hal yang berbeda, Pak, mohon izin Pak. Kalau witness and protesters di luar negeri itu lebih terfokus kepada perlindungan saksi saja, bukan bantuan kepada korban. Jadi LPSK itu besar sekali, luas sekali. Ranahnya perlindungan yang atau tanggung jawab tugas wewenang LPSK itu luas, besar sekali. Tidak hanya protect the witness protection saja, tapi juga perlindungan termasuk di dalamnya lah bantuan. Bahkan adalah fasilitasi, restitusi, dan kompensasi. Angkanya besar Pak, fasilitasi restitusi dalam 2 tahun terakhir ini perlindungannya 1 tahun itu bisa 2.000, 3.000 orang jumlahnya. Kita harus menilai itu. Tapi apapun itu adalah hak-hak korban tindak pidana yang harus lakukan, harus dinilai LPSK sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tugas. Jadi tidak menizin tidak hanya perlindungan fisik, perlindungan hak prosedural dalam proses pendampingan, ya itu sangat fokus, tapi juga hal lain itu menjadi pertimbangan. Tapi saya sependapat dengan Bapak. Bahkan saya sering juga menyampaikan, jangan sampai, saya bilang gitu, jangan sampai kita ini jomplang, saya bilang gitu, antara fungsi perlindungan dengan fungsi bantuan. Esensi kita memang di perlindungan, ini harus kuat-kuat betul. Bantuan apakah medis, psikologi, psikososial itu bisa kita kerjasamakan. Hal-hal tentu kita yang bayar, tapi yang mengeksekusi psikolog silakan psikolog saja. Biaya dibayar oleh negara melalui LPSK. Medis sama oleh dokter, tinggal aspek pemberian bantuan yang sifatnya perlindungan itu yang memang harus diperkuat.
Lalu pembangunan, bagaimana supaya penguatan, ini kami hubungkan dengan beberapa pertanyaan yang lainnya tadi. Pentingnya adalah penguatan kelembagaan. LPSK memang harus memperkuat kelembagaan ini, dalam arti adalah sumber daya, pertama adalah sumber daya manusia, sumber daya organisasi yang tentu aspek anggaran kita laporkan dan koordinasikan dengan Komisi 3 DPR RI dan pihak terkait. Nah, SDM sekarang yang existing itu hanya 426 orang. 52% diantaranya itu adalah pengemban fungsi perlindungan. 48% adalah fungsi pendukung. Jadi hanya otomatis tidak begitu banyak, hanya 200-an. Oleh sebab itu maka 2 bulan yang lalu kurang lebih kami secara khusus menghadap Bapak Menpan tentang hal tersebut, bahwa begitu kekurangannya SDM dan begitu tuntutan tugas yang sangat banyak kita minta. Dan alhamdulillah tahun ini kita dapat 200, itu bersyukur kita, meskipun waktu kemarin kita bilang ya kalau bisa 500, tapi 200 sudah alhamdulillah, karena proses-proses selanjutnya juga akan terus berjalan. Kemudian selain itu juga upaya supaya kuat, supaya harapan publik juga kuat, cepat, berkualitas, maka yang tadi kami sampaikan pentingnya standarisasi bentuk-bentuk perlindungan. Memang LPSK sudah menentukan standarisasi itu, standarisasi layanan ada, tapi standarisasi layanan ada setelah kita kaji itu belum menyentuh betul kepada atau aspek bagaimana kualitinya, bagaimana outcome dari program perlindungan fisik, outcome dari pemenuhan hak prosedural, outcome dari perlindungan hukum, outcome dari perlindungan bantuan medis psikologis dan sebagainya. Itu Bapak intinya. Jadi memang kami sangat sepakat LPSK harus kuat, LPSK harus profesional, dan LPSK harus kita jaga. Karena setiap pemberian perlindungan itu mempunyai makna dan momentum yang penting bagi saksi dan korban dan dalam proses peradilan pidana. Terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan sudah kami jawab Bapak. Izin Ketua, sebelum disimpulkan. Silakan. Nah, tadi yang saya sampaikan Pak Ahmadi setuju nggak tadi? Yang saya sampaikan tadi. Siap. Setuju Pak ya? Siap. Ya, kalau nggak setuju Bapak nggak ngelamar kan? Yang Siap, setuju. kedua, Pak Ketua, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmadi, apalagi Pak Ahmadi menilai LPSK sekarang berjalan dengan 8 ya, nilai 8. Seharusnya menurut saya Pak Ahmadi yang bisa menilai kinerja LPSK bukan orang LPSK, seharusnya orang lain lah yang tahu. Jadi apa yang tadi Bapak gambarkan, jelaskan, menunjukkan bahwa ya calon-calon yang incumbent paham betul lah tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh LPSK, dan itu harusnya Bapak lakukan kemarin itu gitu. Hal-hal yang masih kurang, hal-hal yang perlu ditingkatkan, harusnya nanti ke depan itu yang harus dilakukan. Saya mohon maaf tidak bisa mendampingi Pak Ahmadi nanti, karena saya nggak jadi lagi, Tobas juga nggak jadi. Saya kira itu Pak Ketua, sekali lagi saya tegaskan, karena ini ada 7 ya, saya kira 3 incumbent cukup lah, pas lah untuk kesinambungan dari LPSK, karena perlu juga orang-orang lama, sehingga orang-orang baru nanti yang berjumlah 4 itu bisa tahu ya, tidak buta sama sekali karena ada pendamping yang incumbent. Saya kira itu Pak Ketua, sekali lagi terima kasih Pak Ketua yang bijaksana. Siap, terima kasih Pak. Saya rasa sesi tanya jawab telah selesai dan kami persilakan Pak Ahmadi untuk menandatangani yang di atas meja yang telah disediakan.
Dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmadi, dan selanjutnya kami persilahkan Pak Ahmadi meninggalkan ruangan. Siap. Terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Rapat kita skor sampai dengan jam 1.30.